Pernahkah kamu merasa seperti hidupmu menjauh dari mimpi yang Tuhan taruh di hatimu? Pernah merasa seperti justru taat kepada Tuhan malah membuat hidupmu lebih sulit? Kalau iya, kamu tidak sendirian. Ada salah satu kisah dalam Alkitab yang paling kuat menggambarkan hal ini. Adalah kisah seorang pemuda yang bernama Yusuf. Yusuf dan mimpi besarnya. Yusuf adalah anak kesayangan Yakub. Ia diberi jubah maha indah dan diperlakukan istimewa. Tetapi bukan itu yang membuat Yusuf hidup sulit, melainkan karena mimpinya. Tuhan memberinya mimpi bahwa suatu hari ia akan berada di atas, bahkan saudara-saudaranya akan tunduk kepadanya. Tapi alih-alih disambut dengan kagum, Yusuf malah dibenci. Saudara-saudaranya iri, dan dalam satu hari, hidup Yusuf berubah total. Ia dilempar ke dalam sumur dan dijual sebagai budak ke Mesir. Ketika mimpi terlihat mustahil. Di Mesir, Yusuf bekerja keras di rumah Potifar. Ia setia, jujur, dan diberkati. Tapi, justru karena kesetiaannya ia difitnah. Istri Potifar menginginkannya, tapi Yusuf menolak karena takut akan Tuhan. Apa akibatnya? Yusuf tidak hanya kehilangan pekerjaannya, tapi juga kebebasannya. Ia dilempar ke penjara. Bayangkan, Yusuf bermimpi jadi pemimpin, tapi sekarang ia jadi budak, lalu tahanan. Secara manusia, mimpi itu mungkin sudah mati. Namun, satu hal ini tertulis berulang-ulang di kisah Yusuf, yaitu Kejadian 39 ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Di rumah Potifar, di penjara, dan di istana, Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Yusuf mungkin tidak mengerti, tapi Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang besar. Ketika waktu Tuhan tiba, setelah bertahun-tahun dalam penderitaan, akhirnya Tuhan mengangkat Yusuf. Melalui kemampuan menafsir mimpi Firaun, Yusuf diangkat menjadi orang kedua di Mesir. Dari penjara ke istana dalam satu hari. Dan bukan hanya mimpinya yang digenapi, tapi Yusuf juga dipakai Tuhan untuk menyelamatkan banyak bangsa dari kelaparan, termasuk keluarganya yang dahulu menjualnya. Pengampunan dan tujuan besar Tuhan. Ketika Yusuf akhirnya bertemu dengan saudara-saudaranya, ia bisa saja membalas dendam. Tetapi ia memilih mengampuni dan berkata, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan." Kejadian 50 ayat 20. Yusuf sadar, semua proses pahit itu bukanlah akhir, tapi jembatan menuju panggilan yang lebih besar daripada Tuhan. Mungkin kamu sedang ada di masa sumur atau penjara dalam hidupmu. Mungkin kamu merasa Tuhan diam atau impianmu mati. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Mungkin kamu tidak melihatnya sekarang, tapi Dia sedang membentuk hidupmu. Jangan berhenti percaya, jangan menyerah, karena yang tampaknya seperti akhir, seringkali adalah awal dari penggenapan janji Tuhan. Kalau kamu diberkati oleh kisah ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang dikuatkan oleh firman Tuhan. Tulis di komentar, "Aku percaya Tuhan sedang membentukku." Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.